Cika, kamu lagi ngapain? Aku mau makan nih. Ini aku udah bawa snack banyak banget. Enak-enak. Bawa makanan? Mau ngapain? Aku mau nonton video persekutuan Gratia Kids. Loh, kok nonton video persekutuan sambil makan? Kan nggak boleh. Loh, emang kenapa? Kan seru nonton video sambil makan snack. Nyam, nyam, nyam. Nggak boleh. Kalau nonton video persekutuan di Gratia Kids itu nggak boleh sambil makan. Ya udah deh, ini makanannya simpen aja. Aku mau sambil tiduran aja. Loh, kok tiduran? Tiduran juga nggak boleh. Kamu itu harus duduk kalau sambil nonton persekutuan. Ih, gimana sih? Makan gak boleh, tiduran gak boleh. Iya, nggak boleh. Nih, aku kasih tahu peraturannya ya. Kalau ikut persekutuan Gratia Kids, yang pertama harus duduk yang manis. Yang kedua, nggak boleh sambil makan. Nah, terus yang ketiga, harus dengarkan cerita baik-baik. Nah, ada satu lagi nih. Jangan lupa pakai baju yang rapi ya. Oh, Iya, jangan habis tidur terus bangun belum pakai baju rapi udah ikut video persekutuannya. Ya harus bangun, mandi, pakai baju yang rapi dulu, gitu. oh, berarti kalau ikut persekutuan Gratia Kids lewat video ini, kita seperti datang ke gereja ya? Iya dong, harus sama seperti kita datang ke gereja. Nggak boleh kayak lagi baru bangun tidur gitu. Oh gitu. Ya udah deh, aku siap-siap dulu ya. Ya udah cepet-cepet sana, kamu mandi dulu. Kamu belum mandi kan? Hehehe. Halo anak-anak Gratia Kids, selamat sore. Berjumpa lagi dalam Persekutuan Komisi Anak GKM Kudus. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Nah, sore hari ini Bu Novi tidak sendiri. Bu Novi ditemani oleh Andrew. Halo Andrew. Halo. Dan juga ditemani oleh Sheryl. Halo Sheryl. Halo. Kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Bagus, di sini Sheryl dan Andrew sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Kalian yang di rumah bagaimana? Sudah siap apa belum? Apakah kalian sudah mandi? Sudah ganteng, sudah cantik? Bagus, semuanya sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Baik, kita awali persekutuan kita ini dengan memuji nama Tuhan. It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. I'm so glad that you can. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. I'm so glad that you can. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ujian kita mau berdoa dulu ya. Yuk sekarang kita lipat tangan dan kita tutup mata kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami boleh hadir
dalam persekutuan kami, Komisi Anak GKMI Kudus. Tuhan berkati persekutuan kami ini, mampukan kami Tuhan untuk kami dapat memuliakan nama-Mu dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Kami serahkan persekutuan kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, supaya lebih semangat lagi, kita yel-yel dulu ya sebelum kita lanjutkan pujian kita. Andrew, Cheryl, kalian sudah siap untuk yel-yel? Siap. Bagus. Nah kalian yang ada di rumah bagaimana? Sudah siap? Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau bikin yel-yel. Pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Gratia Kids bertumbuh dalam Kristus. Sekali lagi ya, yang semangat. Yuk, 1, 2, 3. Gratia Kids bertumbuh dalam Kristus. Anak-anak, kalian tahu tidak? Di Alkitab dikatakan bahwa Yesus sayang kalian. Meskipun kalian kecil, lemah, Alkitab mengatakan bahwa Yesus sayang kalian. Nah, kita pujikan Yesus sayang padaku. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Anak-anak, setelah kita menyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari anak-anak berdoa dengan sikap yang baik, sikap yang benar, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur Engkau senantiasa mengasihi, menyertai, memimpin, dan memberkati kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong setiap kami, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu, dan dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak sudah siapkan dengan Alkitabnya? Yuk kita belajar bersama-sama ya.
Loh, kok Alkitabnya Bu Margi ketinggalan ya? Bu Novi bisa bantu saya Bu mengambilkan Alkitab. Siap laksanakan, Bu. Ini, Bu. Terima kasih. Nah, coba anak-anak, semisal Bu Novi tidak segera membantu Bu Margi, mesti persekutuan ini terlambat ya. Nah, terima kasih sekali kepada Bu Novi. Nah, anak-anak, sekarang Bu Margi mau tanya nih. Kalau di rumah, misal mama, papa, kakak, atau adik siapapun yang minta bantuan kepada kalian, apakah kalian juga akan segera melaksanakan seperti tadi Bu Novi membantu Bu Margi? Pasti kalian segera melaksanakan ya, karena kalian anak-anak yang baik dan anak-anak yang taat. Nah, ternyata di dalam Alkitab juga ada kisah yang sangat menarik, yaitu seorang ibu janda yang selalu segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, ceritanya diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Ceritanya sangat menarik dan benar-benar terjadi. Karena apa? Karena diambil dari Alkitab. Gimana ya ceritanya? Nah, dengarkan baik-baik ya. Ceritanya begini. Pada zaman Nabi Elisa, ada seorang janda yang hidup bersama dengan kedua anaknya. Nah, janda ini ditinggal mati suaminya. Jadi suaminya sudah meninggal terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Tapi anak-anak, ketika masih hidup, suaminya terkenal sebagai orang yang takut akan Tuhan. Nah, nanti anak-anak bisa baca di dalam 2 Raja-Raja tadi pasal 4 ayat 1 sampai 7. Nah, sebagai seorang janda pada waktu itu seringkali disamakan dengan orang yang miskin. Hidupnya kadang-kadang diperlakukan secara tidak adil, tersingkirkan. Nah, bahkan anak-anak, ibu janda pada waktu itu memiliki beban yang sangat berat. Kenapa? Karena selain harus menanggung beban hidupnya, dia juga menanggung beban hutang yang sangat besar. Dan seorang janda pada waktu itu kan sering diperlakukan secara tidak adil. Nah, ini pun juga dialami oleh ibu ini. Siapa yang memperlakukan secara tidak adil? Yaitu orang-orang yang meminjamkan uang kepadanya. Mereka datang, mereka menagih dengan paksa, bahkan mengancam. Nah, kira-kira apa ya ancamannya? Kalau ibu ini tidak segera melunasi hutangnya, maka kedua anaknya akan dijadikan budak. Waduh, kasihan sekali ya. Anak-anak pernah mendengar apa itu budak? Budak adalah orang yang dipekerjakan secara paksa. Kadang-kadang juga diperlakukan secara tidak adil. Bahkan hak-hak dari seorang budak ini seringkali tidak diperhatikan. Misalnya makannya seperti apa, pakaiannya, tidurnya, bahkan pendidikannya pun juga tidak diperhatikan. Nah, bayangkan anak-anak, betapa menderitanya ibu ini. Bebannya berat sekali. Kemudian, apa ya yang dilakukan oleh ibu janda ini? Nah, karena dia takut akan Tuhan, maka
ibu janda ini kemudian mengadu atau menyampaikan pergumulannya itu kepada Nabi Elisa. Kenapa kepada Nabi Elisa? Karena Nabi Elisa adalah hamba Allah yang tentu bisa memberi nasihat ataupun perintah yang benar. Dan ternyata setelah ibu ini datang kepada Nabi Elisa, benar. Nabi Elisa sangat memperhatikan. Walaupun Nabi Elisa bertanya lebih dulu. Kamu punya apa? Di rumahmu punya apa? Nah, sekalipun ibu ini miskin, tetapi dia tetap mengaku secara jujur masih ada sesuatu yang dimiliki. Nah, apa yang dimiliki? Yaitu 1 botol minyak berisi 1 botol minyak kecil. Itu yang dimiliki oleh ibu janda ini. Terus apa yang dilakukan oleh Elisa? Ternyata Elisa kemudian diperintahkan untuk apa ya ibu janda ini? Nah, diperintahkan untuk pergi ke tetangga-tetangganya. Untuk apa ya? Untuk mencari bejana-bejana yang lebih besar. Dan jumlahnya lebih banyak. Kalau tadi ibu ini kan hanya memiliki 1 botol minyak. Tetapi harus mencari bejana-bejana yang lebih banyak dari tetangga-tetangganya. Dikumpulkan bejana-bejana yang kosong itu, kemudian setelah dikumpulkan banyak, dibawa masuk ke dalam rumah beserta kedua anaknya tadi. Terus minyak yang dimiliki oleh ibu tadi supaya dituangkan di bejana-bejana tadi. Terus dituang, terus dituang, terus dituang. Oh, sampai semua bejana yang dikumpulkan itu penuh terisi dari minyak yang dimiliki oleh seorang ibu janda ini tadi. Kok bisa demikian ya? Siapa ya yang melakukan? Kok aneh sekali? Apakah itu karena kuasa ibu janda tadi? Oh, bukan. Apakah juga karena kuasa Elisa? Bukan. Terus karena siapa anak-anak? Karena Tuhan. Nah, itulah mukjizat yang dialami oleh ibu janda tadi. Wow, luar biasa ya mukjizat yang dialami oleh ibu ini. Mungkin pada waktu menuangkan minyaknya itu, mungkin dalam hatinya heran, gemetar, dan seterusnya. Tapi yang pasti itulah mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan bagi ibu ini. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, di dalam Alkitab juga dikatakan di situ. Karena ibu ini ketika menerima perintah dari Elisa, dia langsung melakukan, segera melakukan, tidak menunda-nunda. Melakukan persis apa yang diperintahkan oleh Elisa. Nah, sehingga apa yang kemudian dilakukan itu mendatangkan mukjizat tadi. Nah, sekarang kita bayangkan seandainya itu tidak dilakukan, ibu itu tidak akan memiliki minyak yang sebanyak bejana yang dikumpulkan. Nah, setelah itu terus apa yang dilakukan oleh ibu janda ini? Ingat,
Dia setelah semua bejana yang dikumpulkan terisi penuh dengan minyak, dia kembali lagi ke Bapak Elisa, ke Nabi Elisa. Dia mengatakan semua bejana sudah terisi penuh. Nah, Nabi Elisa kemudian memerintahkan lagi. Apa perintahnya? Supaya bejana-bejana yang terisi dengan minyak itu dijual. Terus untuk apa? Setelah dijual, perintahnya Nabi Elisa untuk membayar hutang, supaya hutangnya lunas. Bahkan ternyata masih ada sisa loh anak-anak. Nah, sisanya untuk apa? Uangnya tadi setelah melunasi hutangnya. Untuk kehidupan mereka bersama kedua anaknya tadi. Wow, luar biasa. Kita bisa membayangkan seandainya ibu ini tidak menuruti, tidak taat pada apa yang diperintahkan Elisa, pasti dia masih menanggung beban yang sangat banyak. Bahkan anaknya akan dijadikan budak. Nah, penagih-penagih itu kan mengancam kalau tidak bisa melunasi, anaknya akan dijadikan budak. Dan kalau tidak nuruti, seandainya ibu tadi tidak nuruti, pasti bisa dipastikan anaknya dijadikan budak, bahkan mungkin tidak akan dikembalikan lagi. Wah, betapa sengsaranya. Tetapi ternyata terjadi hal yang luar biasa. Mujizat dari Tuhan dirasakan oleh ibu ini. Oh, jadi lega ya, utangnya sudah lunas, anak-anaknya tidak diambil oleh siapapun, dia bisa menikmati hidup bersama dengan anak-anaknya. Nah, itulah ketaatan, hasil ketaatan dari ibu ini. Nah, cukup menarik kan ceritanya, benar-benar terjadi kan, karena memang tertulis di dalam Alkitab. Nah, terus dari kisah ini kira-kira kita bisa belajar apa ya? Ada hal penting anak-anak yang dapat kita peroleh sebagai pelajaran dari kisah ini. Apa coba? Nah, yang pasti adalah kejujuran. Tadi ibu tadi kan mengatakan memiliki sebotol minyak. Nah, itu hal yang jujur. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita bisa meneladani apa? Yaitu ketaatan. Ingat tadi, ketika ibu janda ini diperintahkan oleh Nabi Elisa, dia segera melakukan, tidak menunda. Nah, kalau mungkin dalam bahasa sekarang itu ya siap laksanakan, begitu ya. Nah, akhirnya apa? Ya, semua pergumulannya, semua masalahnya bisa terselesaikan dengan baik. Itulah berkat dari ketaatan. Nah, dengan demikian, sekali lagi Bu Margi tegaskan, kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya juga memiliki sikap seperti ibu tadi. Yaitu apa? Jujur, taat, tidak menunda-nunda apapun yang menjadi tugas kita. Nah, anak-anak, sekarang ini kan kita masih harus berdisiplin, harus taat. Kita kan masih dalam masa pandemi, ya kan? Persekutuan Komisi Anak juga belum bisa dilaksanakan secara langsung. Sekolah juga masih harus belajar dari rumah masing-masing. Nah, kita kan taat pada apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Dan ingat, walaupun kita belajar dari rumah,
tetapi kan anak-anak juga punya tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, bagaimana dengan firman ini tadi? Kita semua diingatkan ya, kalau punya tugas harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Tidak boleh ditunda. Taat seperti ibu janda tadi. Kalau tidak taat, siapa yang rugi? Kita sendiri. Kalau kita taat, kita disiplin, maka pasti berkat-berkat Tuhan itu akan kita rasakan. Hasilnya mesti akan baik. Karena memang Tuhan senantiasa menghendaki kita sebagai anak-anak yang taat. Nah, itulah firman yang kita pelajari hari ini. Nah, adapun ayat hafalannya diambil dari Efesus 5 ayat 16. Bu Margi bacakan ya. Diingat-ingat. Jadi ayat hafalannya dari Efesus pasal 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, nanti anak-anak bisa menghafalkan lagi. Ini cerita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anak-anak, aktivitas kita untuk minggu ini adalah kalian membuat jam. Nah, ini contohnya. Kenapa jam? Karena ini kan menggambarkan bahwa waktu itu terus berjalan, tidak berhenti, bahkan juga tidak bisa diulang. Karena itu kalian kalau ada tugas harus apa? Segera laksanakan, siap laksanakan, tidak boleh ditunda. Nah, silahkan nanti kalian membuat tentu lebih bagus karena kalian anak-anak yang kreatif. Pasti hasilnya akan keren-keren loh ya. Nah, seperti biasanya yang paling bagus akan mendapatkan hadiah. Nah, begitu anak-anak aktivitas untuk minggu ini. Silakan untuk dikerjakan dengan baik ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat firmannya tentang apa? Andrew, Sheryl? Firman Tuhan hari ini, kalau kita dikasih tugas sama papa mama atau bapak ibu guru, kalian menjawab apa? Harus dikerjakan. Bagus. Jangan ditunda. Iya, betul apa kata Sheryl dan Andrew. Jadi kalau ada tugas dari papa mama atau dari bapak ibu guru, kalian harus selalu mengerjakan, bilang siap laksanakan, jangan ditunda-tunda. Dan yang pasti kita harus selalu taat pada Tuhan Yesus dan juga pada mama papa kita. Yuk kita pujikan taat. Dengar-dengaran kepada papa mama, Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat.
Yesus. Dengar-dengaran kepada papa, Mama, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, Taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. dengar-dengaran Kepada Tuhan Yesus. dengar-dengaran kepada papa, Mama, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Anak-anak, kalian masih ingat aktivitas 2 minggu yang lalu? Iya, kalian diminta untuk mengadakan perlombaan bersama papa mama kalian dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih untuk papa mama yang sudah ikut berpartisipasi untuk aktivitas ini. Berikut adalah foto-foto yang sudah dikirimkan. Mari kita tutup persekutuan pada saat ini dengan bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memimpin dan menyertai persekutuan komisi anak ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Kami memohon Tuhan terus memimpin kami supaya kami menjadi anak-anak yang setia dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, persekutuan sore hari ini sudah selesai. Ingat firman Tuhan hari ini, jika kita diberi tugas, Siap laksanakan. bagus. Sampai jumpa di persekutuan berikutnya. Selalu jaga kesehatan kalian, tetap ceria dan selalu semangat. Dadah!